Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Fauziah dari Manajemen B, ingin menjelaskan studi kasus tentang permasalahan manajemen PT Wings dalam keseimbangan permintaan dan pemasokan. Apa itu supply demand imbalance? Supply demand imbalance terjadi ketika permintaan konsumen jauh lebih besar daripada kemampuan pemasok dan produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada PT Wings, kondisi ini bisa muncul karena skala konsumsi masyarakat yang sangat besar, sementara ketersediaan bahan baku atau kemampuan produksi terbatas. Nah, jadi PT Wings ini mengalami hal itu ya teman-teman, karena yang membeli itu bukan hanya satu daerah, tetapi satu Indonesia. Nah, karena satu Indonesia itu, PT Wings ini pasti membutuhkan banyak pemasok gitu ya. Nah, sementara ini pemasoknya dikit, dan juga yang membeli itu banyak gitu ya. Jadi, susah PT Wings ini menghadapi itu. Nah, ini juga ada penyebab utama di PT Wings. Yang pertama, pemasokan bahan baku terbatas. Yang kedua, permintaan produk sangat tinggi. Nah, kayak tadi ya guys, balik lagi. Permintaannya banyak gitu ya, karena satu Indonesia ke satu daerah doang. Nah, yang ketiga, distribusi luas ke seluruh Indonesia. Yang keempat itu kenaikan harga bahan baku. Nah, ini juga bisa jadi sebab utama ya. Bukan bisa jadi, emang iya gitu ya, kenaikan harga bahan baku. Jadi PT Wings ini eh, bahan bakunya banyak, sementara harganya masih segitu gitu ya guys. Jadi itu tuh kendala banget gitu buat PT Wings ini. Nah, ada juga dampak bagi perusahaannya. Yang ke satu itu stok produk sering kosong. Toko atau distribusi tidak mendapatkan suplai yang cukup. Nah, jadi di sini PT Wings itu kehilangan penjualan. Nah, yang kedua itu biaya produksi meningkat, pemasok sedikit. Karena ya tadi eh, produksi bahan bakunya itu semakin ke sini semakin mahal gitu ya guys. Yang ketiga itu produksi terhambat. Pabrik tidak bisa membuat produksi sesuai kapasitas maksimal. Karena alatnya juga kan terbatas ya pasti, dan sumber dayanya juga kayak kita manusia gitu ya. Sumber daya manusianya juga pasti terbatas gitu ya. Nah, yang keempat itu, konsumen beralih ke market lain jika produk habis. Konsumen membeli kompetitor. Nah, ini juga resikonya bagi PT Wings itu kehilangan pelanggan, karena kan ini PT Wings itu bersaing ya dengan Unilever. Nah, pasti kalau PT Wings ini masukkan ke pasar-pasarnya itu lambat, semakin susah gitu ya. Pasti pelanggan itu ya udahlah ke yang udah ada aja, kayak Unilever gitu ya. Nah, dan ini juga berdampak pada manajemen PT Wings. Manajemen harus bekerja keras untuk menjaga keseimbangan ini, meliputi mencari pemasok tambahan, kayak gak itu aja gitu ya guys pemasoknya, jadi harus banyak karena yang membutuhkannya juga gitu banyak, jadi harus pemasoknya juga banyak, gak cuman itu aja gitu. Nah, yang selanjutnya
memperbaiki perencanaan kebutuhan bahan baku, meningkatkan koordinasi antar bagian produksi, logistik, dan distribusi, meningkatkan prediksi permintaan, dan juga menjamin stok aman di pusat distribusi. Nah, ini ya guys, ada solusi yang bisa dilakukan PT Wings. Yang pertama itu memperluas jaringan pemasok. Nah, kayak tadi ya guys, jadi jangan cuman itu-itu aja. Jadi harus adalah tambahan gitu ya, buat biar ke produknya tuh ke pasarannya tuh gak terhambat gitu ya. Nah, yang kedua itu meningkatkan kapasitas produksi. Tiga, digitalisasi supply chain. Yang keempat, menyiapkan safety stock. Yang kelima itu perbaiki manajemen distribusi. Jadi kesimpulannya yaitu keseimbangan permintaan dan pemasok adalah tantangan utama bagi PT Wings. Jika tidak diatasi, perusahaan dapat kehilangan pasar. Namun, dengan strategi yang tepat seperti memperkuat pemasok, meningkatkan produksi, dan memperbaiki distribusi, PT Wings dapat menjadi kestabilan operasional dan terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian ya guys. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.